Katanya karena ikhtiar usaha dah cukup. Gak digeret-geret anak, akhirnya dibalikkan episode tadi yang tumpul ke apa belakangnya, katanya bismillah biiznillah, bahwa segala sesuatu tadi itulah bahwa Allah yang berdiri dengan sendirinya, digesekannya putus. Ini membuktikan bahwa lading itu, pisau itu ya tidak mempunyai kemampuan untuk motong sapi, tapi pisau pun punya hajat juga kepada Allah. Yang manusia pun juga punya hajat juga kepada Allah. Ini ya, tapi nanti jangan dicoba-coba min. Jangan dicoba-coba ambil pisau tatakkan ke leher kalak. Jangan ya, ilmu belum cukup, jangan. Ini buat cerita nih ya. Ya belajar betul. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya betul ada kun fayakun. Ya. Jadi secara batin dulu ya, memang harus kita mau bergerak, ke mau apa, kita menyatakan bahwa kita ini tidak ada punya kekuatan apapun. Jadi selama kita pakir doib kita kepada Allah Taala, di situlah ya lembut hati kita untuk menerima cahaya daripada ilmunya Allah tadi itu, bahwa Allah lah yang tampak memang dalam alam ini yang berdiri dengan sendirinya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita belum timbul hati kita merasa doa depan Allah, tidak bisa. Ya, itu membuktikan kita punya hajat kepada Allah Taala. Nah, satu ya. Jadi senantiasalah kita harus ya menyatakan diri kita ini fakir dengan ya Allah betul-betul doibnya aku. Yang kedua yang perlu adalah memang harus banyak-banyak muji Tuhan. Muji Tuhan dalam arti bersyukur. Ya benarkan nikmat Allah nih. Jangan nak laka. Katanya aku ndak ada pandai minum karena Allah yang nganyangkan, Allah yang hilangkan dahaga. Dilihat ya aku dah bisa. Itu jangan seperti itu. Takbur ndak mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita bergerak kayak gini, belum kita minta izin ya Allah, aku nak bergerak, kita dah bergerak dulu. Bayangkan kasih sayang Allah kepada kita tanpa kita banyak berdoa, kadang-kadang beda disampaikan hajat kita. Cuma kita ini kurang sadar. Itulah untuk menimbulkan bahwa kita ini memang fakir. Hanya dua tadi yang diamalkan tuh. Satu, nyatakan diri kita ini betul-benar fakir di hadapan Allah. Jangan di tengah-tengah pasar, aku nih fakir. Jangan. Hanya dengan Allah dalam hati aja. Begitu kan tadi niat. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nih kita ingat kebaikan Allah. Ya Allah, baiknya kau dengan aku. Gitu. Ya Allah, baiknya kau dengan aku nih. Gitu bahasa kita. Itu muji Tuhan dah tuh. Karena kita nih bergerak diam nih tanpa kesadaran itu dah Tuhan penuhi kebutuhan kita, padahal cuma hanya sekian persen aja kadang-kadang kita yang sekarang untuk mengukur kadar apakah kita ini betul hajatnya kepada Allah ataupun kepada baharu. Contoh begini, kita ini sakit lah istilahnya. Mana Herman ini, tidak ada Herman ini. Abang Madi ya lah, sakit. Tentu membutuhkan tren sekarang kan pengobatan dokter. Jadi hajat kita ini berobat nih, hajat kita nak sembuh kepada dokter. Nah, ketika dokter itu memberikan obat, kita minum berminggu-minggu tidak sembuh-sembuh, lalu kita marah dengan dokter itu. Wah, tidak bagus dokter itu. Itulah tanda menunjukkan bahwa kita itu tidak punya hajat kepada Allah Ta'ala, hanya berhajat kepada sama-sama baharu. Ini rusak akidah kita. Padahal kita berobat tuh hanya diperintah. Soal kesembuhan itu datangnya daripada. Nah, kalau kita berobat ke situ, belum bisa rasanya itu. Berarti masih belum ketemu dengan jodohnya. Kita kan ikhtiar, suruh cari tempat lain lagi. Tapi jangan kita tak bagus itu tuh. Berarti bahasa kita bahwa itulah yang
Menyembuhkan artinya ini rusak. Kebanyakan kita sekarang masih seperti itu. Ya. Sakit gigi sedikit kelak, panggilkan Nyang Ubar. Nyang Ubar tak tawar. Ketika sembuh, wah, bagus Nyang Ubarnya gitu kan. Tapi sekali sakit perut, nggak baik, katanya. Mungkin dah tawar liurnya ya kita kan, rusak akidah kita. Padahal kita hanya disuruh untuk ikhtiar, karena perintah tadi itu. Kaki disuruh untuk berjalan, tangan itu disuruh untuk megang, gitu macam mana. Mata disuruh untuk melihat nikmat-nikmat Allah itu. Jadi jangan sampailah kita itu dalam hal berobat tadi ya hajat kita kepada sama-sama makhluk. Tapi sama-sama makhluk ini disuruh juga kita untuk berterima kasih, karena di situ ada karya Allah. Ya kan? Ilmunya untuk beri obat tuh dokter dari mana, be? Seandainya tidak sembuh, berarti Allah belum oke. Karena tadi yang hanya punya perbuatan yang hanya satu-satunya zat yang tadi yang maha berdiri dengan sendirinya itu kan hanya Allah. Dokter tidak bisa gak mampu dengan sendirinya kan? Jadi kalau kita berobat sana sini belum, berarti belum ketemuan jodohnya. Betul itu. Berarti kita meyakini bahwa Allah lah yang zat penyembuh, bukannya kepada sebab tadi kepada dokter. Tapi kalau kita tinggalkan, salah juga kita. Tidur dalam rumah kita, Allah maha penyembuh. Wah, gitu kan? Adalah kurang lagi. Mesti berobat, Allah maha penyembuh. Akhirnya, habis badan tu lah kurang. Bini pun tak mau tidur kan kita jadinya. Alhamdulillah min dzalik. Kan? Karena kita menentang Tuhan. Tuhan marah, padahal disuruhnya kita berobat. Soal sembuh tak sembuh itu urusan Tuhan. Cuma kita disuruh untuk berobat. Tapi secara syariat kalau hukum sebab akibat, kalau dah kita laksanakan, insya Allah janji Allah kan dah ada. Ud'uni astajib lakum, itu yang kita pegang ya. Tapi bukan berarti kita hajat kepada makhluk, tapi tetap kita hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha berdiri dengan sendirinya, mampu tanpa ada berhajat kepada makhluk. Itulah ya. Salah satu contoh yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh-contoh yang lain. Ya, ini mungkin bisa dipahami sedikit ya. Bisa kan? Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi tentang akidah ini kan akidah